Kembali dengan Profesor Kardus. Ya, suhu atau temperatur. Suhu bisa kita etimologikan sebagai nilai kuantitas fisika pada sebuah sistem yang dapat kita ukur dalam persepsi panas dan dingin. Tapi, jika kita jabarkan lebih dalam secara saintifik, keadaan suhu akan terikat erat dengan sistem termodinamika dan fisika partikel, tentang sistem susunan energi kinetik partikel di dalamnya. Asal Anda tahu, jika kalian lihat keadaan suhu secara kuantum dan fundamental, pasti kalian akan temukan bahwa suhu sebenarnya adalah aktivitas energi kinetik partikuler. Diketahui saat Anda memanaskan sesuatu atau sebuah sistem, bisa dipastikan keadaan partikuler di dalamnya pasti akan sangat reaktif dan tervibrasi karena terpapar energi kinetik. Artinya, semakin panas sebuah sistem, pasti keadaan partikel kuantum di dalamnya akan tervibrasi atau bergetar atau bergerak bebas. Semakin panas suhu yang terbentuk, pastinya vibrasi partikel di dalamnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, pada suhu dingin, keadaan vibrasi partikel yang terbentuk akan semakin tenang. Bahkan pada titik suhu terdingin atau yang paling rendah, yakni titik 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius atau 0 mutlak. Dalam keadaan itu diketahui vibrasi partikel benar-benar tak terjadi atau keadaan partikulernya benar-benar berhenti total. Hal inilah yang saat ini jadi alasan mengapa hingga kini suhu panas di alam semesta masih belum dapat diketahui batas puncaknya atau batas terpanahnya. Tapi suhu dingin sebaliknya keadaannya mudah diukur, karena pastinya hanya sampai minimum 0 Kelvin dan tak bisa lagi didinginkan, karena pastinya saat partikel-partikel berhenti di titik 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius, itu sudah ada pada batas energi terdasarnya. Jadi energinya tak bisa diturunkan lagi. Tapi berbeda dengan panas yang diketahui dapat terus tervibrasi tanpa batas, bahkan saat mencapai suhu plasma lebih dari 7 juta derajat Celcius. Atom-atom dan partikel yang awalnya terus tervibrasi bahkan bisa lebih bergerak bebas terlepas dan akan makin reaktif. Karena itu faktanya, hingga kini para ilmuwan sangat kesulitan untuk mengukur batas panas fisika di alam semesta ini. Tapi, tahukah Anda, baru-baru ini tim ilmuwan gabungan dari STAR dan China yang bermarkas di Brookhaven Laboratory Amerika Serikat, sebuah laboratorium fisika gabungan yang dibangun lebih dari 30 negara, termasuk dari China, yang diwakili oleh USDC, Tsinghua University, dan juga Fudan University. Diketahui akhirnya berhasil mengukur suhu tertinggi di alam semesta, yang terukur sebesar 3,25 kali 10 pangkat 12, atau 3,25 triliun derajat Celcius, sekitar 175.000 kali jauh lebih panas daripada suhu inti matahari. Bahkan suhu yang tercipta ini tercatat melebihi batas suhu hadron, yakni suhu kritis dalam fisika partikel yang dapat membuat materi hadron seperti halnya proton dan neutron kemudian meleleh menjadi plasma quark gluon, di mana titik suhu hadron sendiri sekitar 1,7 triliun derajat Celcius. Ya, jika air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, besi akan mencair pada suhu 1200 derajat Celcius, dan gas hidrogen akan terionisasi fusi jadi plasma pada suhu 15 juta derajat Celcius. Tapi diketahui, jika masih belum mencapai suhu hadron, yakni 1,7 triliun derajat Celcius, diketahui partikel-partikelnya akan hanya bergetar atau maksimal menguap bergerak bebas. Namun, ketika partikel-partikel tersebut sudah ada pada titik panas 1,7 triliun derajat Celcius, diketahui partikel-partikel, terutama keluarga partikel hadron, yakni proton dan neutron, diketahui akan meleleh strukturnya dan akan lumer menjadi plasma quark gluon. Karena seperti yang kita tahu, proton dan neutron di dalamnya terdapat 3 quark yang terikat oleh partikel gluon. Tapi diketahui saat partikel-partikel tersebut mencapai suhu hadron, nantinya 3 quark yang terikat oleh gluon tersebut akan pecah, terlepas, lumer, dan akan jadi mirip superpanas plasma quark gluon. Ya, hingga kini faktanya belum ada teknologi yang dapat hasilkan suhu hadron kecuali dengan melakukan proses penumbukan partikel layaknya di LHC atau akselerator partikel STAR
yang baru-baru ini dilakukan oleh tim ilmuwan Cina. Iya, hanya dengan cara inilah suhu hadron dapat terbentuk atau dapat diukur. Iya, di mana nantinya LHC atau akselerator partikel star akan menumbuhkan dua partikel hadron, seperti halnya proton dan neutron, dengan menggunakan bantuan sistem osilasi magnet pada akselerator partikel, hingga mendekati batas kecepatan cahaya. Dan kemudian setelah dua partikel tersebut saling bertumbukan, partikel tersebut akan pecah, hancur dan kemudian hasilkan suhu tumbukan ultra sangat panas. Yang umumnya hasil tumbukan ini akan menciptakan plasma lumer yang disebut sebagai plasma quark-gluon, yang disebut juga suhu panas di suhu 1,7 triliun derajat Celcius. Ya, tim ilmuwan Cina dan STARS juga menggunakan sistem ini untuk mengukur suhu hingga 3,25 triliun derajat Celcius. Tapi yang berbeda adalah metode yang mereka gunakan. Karena diketahui tim ilmuwan gabungan STARS dan Cina gunakan cara baru, yakni dengan model pengukuran suhu QSP yang gunakan pasangan elektron dan positron thermal. Ya, cara ini diketahui lebih efektif dan lebih akurat untuk mengukur sistem fisika di batas suhu tertinggi. Karena pastinya mustahil kalian menggunakan sistem termometer biasa. Caranya adalah dengan mengamati peluruhan foton virtual yang dihasilkan pada plasma quark-gluon. Asal Anda tahu, proses ini sangat rumit karena hampir semua plasma quark-gluon yang terbentuk saat tumbukan hanya berusia 10⁻⁻23 detik atau sekitar 1/triliun detik. Karena setelah itu mereka akan langsung mendingin menjadi partikel. Oleh karena itu pengukuran ini harus ultra sangat hati-hati, di mana diketahui plasma quark-gluon yang lahir secara singkat tersebut akan melepaskan beberapa foton virtual, yang kemudian foton-foton virtual ini akan langsung meluruh menjadi pasangan elektron dan antipartikelnya, yakni positron. Ya, dari pasangan yang disebut sebagai dielektron thermal ini, para ilmuwan kemudian akan mengukur bentuk lintasan, momentum, energi, muatan listrik, terutama spektrum dan massa invariannya, dengan menggunakan kombinasi penghitungan matematika dan metode penghitungan distribusi potensial. Dengan proses inilah akhirnya tim ilmuwan gabungan Cina dan STAR berhasil untuk mengukur suhunya dengan sangat akurat, yakni sebesar 3,2 triliun derajat Celcius. Iya, asal Anda tahu, sebenarnya di atas titik suhu terpanas ini ada satu nilai suhu yang bahkan miliaran triliun kali jauh lebih panas, yang disebut sebagai suhu Planck, atau disebut juga suhu yang hanya patuh oleh aturan Tuhan, yakni suhu Planck, atau sekitar 1,4 kali 10⁻32 derajat Celcius. Nilai suhu di mana aturan dan hukum fisika tak lagi berlaku. Ya, jika suhu hadron diketahui pernah terbentuk di alam semesta ini, tepat setelah ledakan Big Bang atau terbentuknya alam semesta, saat partikel-partikel masih belum terbentuk, karena semuanya hanya terdiri dari plasma panas quark-gluon. Sedangkan pada suhu Planck diketahui terjadi tepat 0 detik ledakan Big Bang. Ya, karena suhu Planck akan sangat sulit dijelaskan dengan seluruh hukum fisika yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, suhu ini disebut juga sebagai batas tertinggi suhu terpanas di alam semesta, suhu yang berada di ranah Tuhan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bagaimana tim ilmuwan Cina dan STARS akhirnya berhasil mengukur suhu terpanas di alam semesta, yakni 3,2 triliun derajat Celcius. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Star Brookhaven mengabarkan